in my rose-tinted dreams, wrinkled silk on my sheets. I don't see nobody but you. Siang semuanya, perkenalkan nama saya Niko Mangrada, NPM 18011258. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis artikel jurnal dalam mata kuliah seminar riset kewirausahaan dan UMKM. Judul artikel jurnal yang akan saya analisis adalah Jiwa Kewirausahaan dan Nilai Kewirausahaan Meningkatkan Kemandirian Usaha Melalui Perilaku Kewirausahaan. Penulis yaitu Sukirman, Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus. Di sini ada sumber artikelnya. Yang pertama ada Jurnal Manajemen Kewirausahaan ditulis oleh Gelandoh yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. Yang kedua, Jurnal Kinerja, Bisnis dan Ekonomi ditulis oleh Sukirman yang berjudul Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Kinerja Usaha Kecil yang dikelola perempuan dengan pendekatan balance score. Yang ketiga, Jurnal Ekonomi, Bisnis ditulis oleh Suseno yang berjudul Pengaruh Karakteristik Wirausaha dan Potensi Kewirausahaan terhadap Keberhasilan Usaha dengan Kebijakan Pengembangan UKM sebagai moderating. Dan di sini ada maksud dan tujuan peneliti. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberi bukti empiris sejauh mana jiwa dan nilai kewirausahaan mempengaruhi terbentuknya kemandirian usaha dari aspek jiwa kewirausahaan, nilai kewirausahaan, perilaku kewirausahaan, dan kemandirian usaha. Hasil kajian akan memberikan output tentang pemberdayaan usaha kecil menuju kemandirian usaha yang memuat strategi pengelolaan jiwa kewirausahaan, strategi pengelolaan nilai kewirausahaan, dan strategi pengelolaan perilaku kewirausahaan. Selanjutnya, ada masalah yang melatar belakangi penelitian. Yang pertama, permasalahan dari berbagai penjuru menimpa pelaku usaha kecil. Di antaranya adalah 1. Organisasi yang lemah, 2. Pemasaran yang sulit, 3. Modal usaha yang kecil, 4. Jiwa kewirausahaan rendah, dan yang kelima, kurang memperhatikan lingkungan dan layanan yang kurang baik. Upaya dalam meningkatkan kapasitas wirausaha, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam kewirausahaan dengan 3 tahap, yaitu pembibitan, penempaan, dan pengembangan. Dan selanjutnya di sini ada teori-teori yang digunakan. Yang pertama, ada teori tentang memanfaatkan pengelolaan manajemen organisasi untuk usaha mikro. Yang kedua, ada pilihan strategi dalam perusahaan kecil didasarkan pada nilai-nilai pribadi pengelolaan usaha. Dan yang ketiga, ada sifat kepribadian seseorang wirausaha mampu mempengaruhi variasi prestasi perusahaan. Selanjutnya ada hubungan teori yang digunakan dengan latar belakang penelitian. Yang pertama, masalah yang melatar belakangi penelitian salah satunya adalah organisasi yang lemah. Maka dari itu, teori yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut adalah memanfaatkan pengelolaan manajemen organisasi untuk usaha mikro. Karena dengan adanya teori ini, pelaku usaha mikro dapat mewujudkan terbentuknya jiwa kewirausahaan. Selain itu, struktur organisasi yang jelas dan tertata akan berdampak kejelasan dalam mewujudkan kemandirian usaha yang akhirnya akan saling bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan dalam menjalankan usaha. Dan lanjutnya, yang kedua, pilihan strategi dalam perusahaan kecil didasarkan pada nilai-nilai pribadi pengelolaan usaha. Nilai-nilai pribadi yang terkait dengan strategi yang proaktif sering disebut sebagai nilai-nilai kewirausahaan, meliputi kreativitas, pengambilan risiko, inovasi, berorientasi prestasi, ambisi, dan kemerdekaan. Dengan adanya nilai-nilai kewirausahaan, maka masalah seperti kurang memperhatikan lingkungan dan layanan yang kurang baik, dan pemasaran yang sulit dapat ditangani karena dengan adanya kreativitas, inovasi, dan ambisi,
yang dimiliki oleh wirausaha akan mengurangi permasalahan yang timbul dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya di sini yang nomor 3 yaitu sifat kepribadian seseorang. Wirausaha mampu mempengaruhi variasi prestasi perusahaan. Sifat kepribadian yang tinggi seperti pengawasan internal yang tinggi, kesediaan menanggung resiko yang tinggi, keperluan berprestasi yang tinggi, selalu berusaha untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dengan merubah tata cara mengelola usaha. Prestasi usaha yang dikelola oleh wirausaha yang memiliki sifat wirausaha yang tinggi akan lebih baik dibandingkan dengan usaha yang dikelola oleh wirausaha yang memiliki sifat kepribadian wirausaha rendah. Dengan adanya teori seperti ini, masalah dengan adanya jiwa kewirausahaan yang rendah akan disadarkan karena dengan teori di atas. Jika ingin usaha berkembang dengan baik, maka perlu jiwa kewirausahaan yang tinggi pula. Di sini ada metode penelitian yang digunakan. Metodologi yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan pengujian hipotesis dilakukan dengan penyusunan model melalui pengembangan model berbasis teori, penyusunan diagram jalur atau path diagram, dan diagram struktural. Memilih jenis input, matrik, dan estimasi model yang diusulkan, menilai identifikasi model struktural, menilai kriteria goodness of fit, interpretasi dan modifikasi model, dibuktikan dengan pengujian hipotesis menggunakan analisis SEM dengan tingkat signifikan 5%. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian usaha atau hipotesis kelima terdukung. Artinya, apabila pelaku usaha kecil menunjukkan perilaku kewirausahaan yang kuat, maka akan semakin kuat juga terbentuknya kemandirian usaha. Saran dan rekomendasi penelitian. Dari analisis yang saya lakukan, saran saya adalah untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan dan perilaku usaha yang lebih baik, bisa memulai bisnis dengan niat dan penuh keyakinan, memiliki kecepatan melihat peluang, dan mempelajari kisah sukses orang lain. Hal ini akan meningkatkan jiwa kewirausahaan kita, semakin maju dan optimis. Selain itu, dengan melakukan hal tersebut, kita dapat membuat diri kita menjadi orang yang berkualitas dan memajukan perekonomian Indonesia. Referensi yang digunakan dalam penelitian. Di sini ada surya.2006. Kewirausahaan pedoman praktis kiat dan proses menuju sukses. Jakarta 2 Selembak 4. Dan banyak lagi referensinya terdapat pada artikel jurnalnya, sudah tertera dalam daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya dan saya akhiri. Selamat siang, terima kasih.